Menjadi pilot pesawat tempur memerlukan syarat yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Pilot harus memiliki postur tubuh ideal agar bisa menahan G-force yang besar. Meskipun pilot tidak akan menyerang musuh dengan cara menggigit, namun kesehatan gigi juga menjadi syarat mutlak. Selain fisik, kecerdasan juga harus di atas rata-rata. Pilot harus benar-benar menguasai kontrol dari instrumen pesawat. Dalam kokpit pesawat tempur, terdapat banyak sekali tombol-tombol dan bulatan-bulatan yang mirip seperti jam dinding. Bagi orang awam, banyaknya tombol ini tentunya mengintimidasi. Bagaimana menghafalkannya? Tombol-tombol itu, jika dipencet, semuanya empuk. Tetapi, pasti fungsinya berbeda-beda. Meskipun kita bukan siswa sekolah pendidikan pilot, melalui video ini, kita akan mengenal fungsi-fungsi dan indikator apa saja yang ada di dashboard kokpit pesawat tempur. Dalam video ini, sebagai contoh, kita akan melihat kokpit dari pesawat tempur F-16C. Ini adalah layout kokpit F-16C Block 52. Pada kokpit ini, terdapat 3 konsol utama, yaitu konsol kiri, konsol tengah atau depan, dan konsol kanan. Setiap konsol berisi panel-panel untuk fungsi tertentu, dan setiap panel berisi beberapa tombol, switch, knob, atau indikator. Kita mulai dari konsol utama, yaitu bagian depan. Pada bagian paling atas, terdapat head-up display. Head-up display berupa layar transparan yang memproyeksikan indikator-indikator dan data penting dari pesawat. Ini berguna agar pilot tetap dapat memantau indikator pesawat tanpa harus mengalihkan pandangan dari depan. Di kedua sisi head-up display terdapat lampu indikator warna-warni. Di sebelah kiri adalah indikator AOA atau Angle of Attack. Indikator ini memberikan peringatan terkait sudut serang pesawat. Jika pesawat terlalu mendongak, maka lampu indikator paling atas akan menyala, menandakan pilot harus menurunkan sudut pesawat. Ketika pesawat dalam sudut ideal, lampu bagian tengah berupa lingkaran berwarna hijau menyala. Jika pesawat terlalu menukik, maka yang menyala adalah lampu paling bawah. Lampu indikator di sebelah kanan digunakan saat aerial refueling atau pengisian bahan bakar di udara. Ada 3 indikator, yakni RD atau ready yang berarti siap melakukan pengisian, AR atau air refueling berarti sedang melakukan proses pengisian, dan DIS yang berarti disconnected. Lampu indikator kanan ini juga berfungsi ganda, yakni pada saat di darat sebagai indikator NWS atau nose wheel steering. Saat huruf NWS menyala, artinya sistem pengendali roda depan aktif. Roda depan bisa dibelok-belokkan. Tepat di bawah head-up display terdapat ICP atau Integrated Panel Control. Ini adalah interface utama dari fungsi-fungsi dari panel lain di kokpit F-16. Panel kontrol ini digunakan untuk mengaktifkan dan memilih senjata, mengaktifkan fungsi radio komunikasi, pengaturan sistem navigasi, radar, dan lain-lain. Misalnya, tombol COM 1 dan COM 2 digunakan untuk mengaktifkan komunikasi channel 1 atau channel 2. Tombol T-ILS adalah singkatan dari takan ILS, digunakan untuk mengaktifkan fungsi takan atau Tactical Air Navigation System, dan ILS atau Instrument Landing System. Ketika tombol ini ditekan, maka mengaktifkan fungsi takan ILS pada DED atau Data Entry Display. DED ini terletak di sebelah kanan ICP, berupa display kecil yang menampilkan tulisan berwarna kuning. Di sebelah kiri ICP terdapat monitor berbentuk bundar. Ini adalah RWR atau Radar Warning Receiver. Radar Warning Receiver ini menampilkan sinyal yang dideteksi oleh perangkat TWS atau Threat Warning System yang mendeteksi radar musuh. Monitor Radar Warning Receiver menampilkan arah asal dan intensitas gelombang radar musuh tersebut. Di sebelah kiri Radar Warning Receiver terdapat Target Warning Prime
berupa beberapa tombol dengan tulisan yang dapat menyala. Tombol-tombol ini digunakan untuk setting tampilan radar warning receiver. Misalnya, tombol bertuliskan Priority Mode Open. Jika ditekan dan tulisan hijau menyala, berarti radar warning receiver hanya akan menampilkan target prioritas tertinggi maksimal 5 target. Sedangkan jika tidak diaktifkan, radar warning receiver dalam mode normal dan akan menampilkan hingga 16 target. Pada sebelah kanan panel ICP, di bawah data entry display terdapat 2 indikator. Yang bulat adalah backup attitude direction indicator. Ini merupakan backup dari attitude direction indicator atau ADI utama yang akan kita bahas nanti. Di sebelah kanannya yang ada angka-angka kecil adalah fuel flow indicator. Ini menunjukkan berapa konsumsi bahan bakar per jam. Kemudian di bawahnya terdapat 2 layar display berbentuk kotak di kanan dan di kiri. Ini adalah multifunction display yang mampu menampilkan beragam hal, mulai dari peta, tampilan radar, tampilan dari perangkat optronik, tampilan diagram posisi dan jumlah senjata pada pesawat, dan lain-lain. Di sekeliling layar display ini terdapat tombol-tombol tanpa tanda atau tulisan yang disebut sebagai OSB atau Option Selection Button. Tombol ini fungsinya berdasarkan option yang tampil di layar, mirip seperti tombol di kanan kiri layar monitor mesin ATM yang belum touchscreen. Di antara kedua multifunction display ada 2 indikator berbentuk lingkaran. Masing-masing yang sebelah kiri adalah airspeed indicator, menunjukkan kecepatan pesawat relatif terhadap udara di sekitarnya. Dial atau angka pada indikator kecepatan ini dalam satuan knots dan max. Di sebelah kanan adalah altimeter, menunjukkan ketinggian dari pesawat. Lalu kita ke panel paling kiri, yakni di sebelah kiri layar display bagian kiri. Di sini terdapat miscellaneous armament panel. Panel ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan beragam fungsi. Di antaranya mengaktifkan dan mematikan radar, laser penanda target, ECM, mengaktifkan senjata, dan fungsi TFS atau Terrain Following System, yaitu pesawat terbang rendah dan secara otomatis mengikuti kontur bumi. Kemudian panel paling kanan. Di sini terdapat indikator yang tersusun vertikal. Yang paling atas adalah oil pressure indicator atau indikator tekanan oli. Tekanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa mengakibatkan kerusakan mesin. Di bawahnya adalah nozzle position indicator yang menunjukkan posisi bukaan dari nozzle mesin jet. Yang ketiga adalah indikator RPM atau putaran mesin, tetapi ini tidak menunjukkan putaran mesin dalam RPM, melainkan dalam persen, antara 0 sampai 100%. Sedangkan yang paling bawah adalah indikator FTIT atau Fan Turbine Inlet Temperature, menunjukkan temperatur atau suhu pada bagian inlet mesin turbin gas. Kita kembali ke tengah. Di bawah indikator airspeed dan altimeter terdapat 3 indikator berjajar. Yang di tengah adalah attitude direction indicator. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami.